Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata untuk modul 2.3 yaitu pelaksanaan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yang bernama Ibu Endang Sarweni SPD. Dalam video yang pertama merupakan kegiatan pra-observasi saya bersama dengan Ibu Endang Sarweni SPD yang merupakan wali kelas 6 di SD Negeri 27 Kota Pagarawan. Assalamualaikum, Bu Endang. Waalaikumsalam. Gimana dia ada yang sering lagi? Ya, kayaknya aku lagi sibuk. Ngapain, Bu? Tidak sibuk lagi mempersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oh iya, lagi jam kosong ya, Bu ya? Ya, kebetulan karena sekarang kelas 6 sedang pelajaran agama Islam, jadi saya di sini fokus untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Baik sekali. Jadi bisa ya kita ngobrol-ngobrol sebentar untuk mempersiapkan apa saja yang harus kita siapkan untuk kegiatan supervisi kita besok? Bisa? Baik, Ibu Endang, seperti yang kita tahu, kalau supervisi akademik itu dilaksanakan oleh kepala sekolah, sejatinya kan dilakukan oleh kepala sekolah. Namun di sini kita akan melaksanakan praktik coaching supervisi bagi guru penggerak. Jadi Ibu Endang sebagai wali kelas 6 nantinya akan disupervisi oleh saya sebagai calon guru penggerak, dalam tujuan untuk membantu Ibu Endang bisa mengembangkan dan meningkatkan kembali kompetensi apa yang dimiliki oleh Ibu Endang dan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kita sharing-sharing aja ya, ngobrol santai, jadi jangan tegang, biasa aja Ibu. Jadi bagaimana Bu kegiatan kita sekarang kan pra-observasi, bagaimana persiapan yang sudah Ibu Endang lakukan? Yang pertama tentunya mempersiapkan materi yang akan disampaikan pada siswa, kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada siswa. Nanti dalam proses atau supervisi yang akan kita laksanakan, materi apa yang akan diajarkan oleh Bu Endang? Materi untuk hari ini, materi untuk besok yang akan diobservasikan yaitu materi Bahasa Indonesia dan PPKN pada tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 1 masyarakat sehat negara kuat. Pembelajaran keberapa itu Ibu ya? Pembelajaran kedua. Baik, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran kita besok? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang kita harapkan pada anak-anak, yang pertama yaitu pada Bahasa Indonesia, siswa diharapkan mampu menemukan pokok pikiran pada paragraf, kemudian pada PPKN, kebetulan materi PPKN Indonesia, yang PPKN kita mengharapkan siswa mampu menunjukkan bagaimana hak-hak kita sebagai warga negara, apa yang akan kita dapatkan saja dalam hak-hak sebagai warga negara tersebut. Ya baik, jadi nantinya kita akan belajar 2 mata pelajaran dalam tema 6 tersebut ya Ibu ya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Endang dalam proses supervisi kita nanti apa saja ya Ibu? Tentunya kita memfasilitasi siswa dengan media pembelajaran yang konkret atau nyata dengan adanya infokus dengan materi pembelajaran berupa PowerPoint yang sudah disediakan dan sudah disiapkan. Mudah-mudahan siswa dapat memahami lebih lanjut dengan materi yang sudah disiapkan berupa PPT tersebut, gitu ya. Kemudian mengharapkan siswa juga kognitif dan lebih ke inovatif supaya siswa lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Ya baik, benar sekali Bu ya, karena dalam proses pembelajarannya kita harus menjadi guru yang mampu memfasilitasi siswa kita. Dan pembelajaran yang Ibu pilih sudah tepat, sudah menggunakan IT itu artinya Bu ya. Terus pembelajarannya juga sudah kreatif dan inovatif, serta bisa mengajak siswa untuk lebih terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita belajarnya itu kreatif, nanti siswanya akan lebih antusias mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Apa aja strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Ibu Endang untuk menghadapi atau proses supervisi besok?
Strategi tentunya ada rencana pembelajaran, skenario pembelajaran, gitu ya. Setelah guru menyampaikan materi dengan PPT tadi, kemudian kita mengajak siswa secara berkolaboratif, secara berdiskusi, menemukan teks pokok pikiran dalam teks. Kemudian kita mengajak siswa berdiskusi dengan mencocokkan gambar-gambar yang sudah saya sediakan dengan hak-hak, kira-kira hak apa saja. Apakah nanti gambar tersebut cocok dengan hak, misalnya hak beribadah, hak mendapatkan penghidupan lain, seperti itu, supaya nantinya pada saat sudah ada kolaboratif mereka lebih antusias. Ya, berarti dari area pengembangan, kemudian strategi sudah Ibu persiapkan semuanya dengan matang dan baik menurut saya itu Bu ya. Nanti semoga proses supervisi yang kita laksanakan di kelas dapat berjalan dengan lancar. Sampai ketemu di kelas ya Ibu ya. Mudah-mudahan semua Ya. lancar. Terima kasih untuk Bu Nadi. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita mulai ya hari ini pelajaran kita. Tapi sebelum memulai pelajaran kita terlebih dahulu dengan berdoa. Teman-teman ada yang mau memimpin doa? Nah, coba Mas Fadil ajak teman-teman berdoa sebelum memulai pelajaran. Marilah teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih untuk Mas Fadil sudah memimpin doa kita hari ini. Ya, kita lanjutkan dengan materi pelajaran kita. Tapi sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, alangkah bagusnya ya sebelum kita belajar kita menyanyikan lagu nasional supaya semangat kita, supaya jiwa kita terpacu semangatnya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, Ibu harap anak-anak untuk berdiri. Kita iringi mengikuti lagu yang ada di depan. Yuk, kita semangat. Pemuda Indonesia dengan penuh musisikan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus tenang keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus baik putra negeri, bertingkah laku halus baik putra negeri. Siap untuk bangun? Siap. Siap bangun untuk memulai pelajaran? Siap. Silakan duduk, kita mulai pelajaran ya. Kita akan belajar tema 6 dengan tema apa? Tema 6 akan menghasilkan apa? Menuju masyarakat sehat. Lebih tepatnya subtema 1 yaitu masyarakat sehat negara kuat. Ya, sekarang anak-anak tolong siapkan bukunya. Kita lihat halaman
46. Ya. Sebelum kita lihat buku kita, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, gitu ya. Pada hari ini kita akan dua materi yang akan kita pelajari, gitu ya, dalam menuju masyarakat sehat. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia nanti kita, gitu ya, diharapkan dari pelajaran ini kalian akan menemukan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi. Ada yang masih ingat teks non-fiksi itu apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta. Jadi kita akan mencari gagasan utama pada teks non-fiksi, ya. Kemudian untuk yang kedua pada PPKN, jadi kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hak sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nanti akan kita diskusikan hak-hak apa saja yang bisa kalian peroleh. Kemudian nanti kita akan ada gambar sebagai medianya. Nanti kita tempel dari di media yang sudah disediakan. Ya. Sekarang kita siapkan bukunya, tadi sudah semua halaman 46, ya. Jadi sebelum ke PPKN kita bahasa Indonesia. Gagasan utama, gitu ya. Tadi di tujuan pembelajaran sudah disampaikan gagasan kalian dapat menemukan gagasan utama atau ide pokok pikiran yang ada dalam paragraf. Sekarang kita perhatikan di buku kalian. Di buku kalian ada teks dengan beberapa paragraf. Bisa kita perhatikan ada berapa paragraf dalam teks tersebut? Bisa tunjuk tangan siapa yang mampu. Bu, ada berapa paragraf? Pak Fadil, ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Benar tidak, Rafli? Ada 5 paragraf. Benar, ya. Sekarang tugas kalian, sebelum Ibu memberikan tugas, gitu ya. Apa sih Bu gagasan utama? Gagasan utama adalah ide pokok pikiran yang terdapat pada paragraf. Gagasan utama bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf, gitu ya. Sekarang Ibu beri waktu kalian baca, gitu ya. Kira-kira dari 5 paragraf tersebut gagasan utamanya terletak di mana saja? Apakah ada di awal paragraf, tengah, dan akhir? Ya, sampai Ibu waktu kalian untuk membacanya. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Sudah Bu, bacanya. Ya, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Ya, gagasan utama disebut juga gagasan pokok atau pikiran utama atau pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Sudah selesai dibaca semua? Gitu ya. Kira-kira kelompok A, B, C mana yang mau mengemukakan gagasan utama yang terdapat pada paragraf 1, paragraf kedua, 3, 4, 5? Atau mau ditulis dulu? Boleh ditulis biar ingat. Ya. Bisa setiap kelompok menyiapkan satu buku tulisnya untuk menulis gagasan pokok yang ada dalam paragraf. Misalnya kelompok A yang menulis meja, yang lainnya mencari gagasan utama dalam buku dan paragraf. Kelompok 2 yang ditunjuk siapa? Zahira. Yang lainnya boleh. Ya, kelompok 3. Siapa? Menulis. Nah, yang lainnya bacakan, misalnya ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, cari mana gagasan utamanya. Siapa? Negara Indonesia mendapat pendapatan terlebih dahulu.
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara Yang keras. Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Bisa. Ada lagi, satu lagi. Tadi sudah paragraf keempat, paragraf yang kelima. Kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Ya, kebebasan dalam memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Itu tadi sudah kita ketemukan gagasan-gagasan utama dalam setiap paragraf. Gitu ya. Ada yang mengalami kesulitan dalam mencari gagasan utama? Ada yang masih bingung, Bu? Ada yang masih susah? Kenapa? Tidak ada? Ada yang sudah paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah paham semua mencari gagasan utama dalam paragraf? Sudah. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian kalau sudah paham. Ada yang menanyakan mengenai gagasan utama? Ya. Nanti apa yang sudah kalian sebutkan tadi bisa disalin, nanti kumpulkan ke gitu ya, yang sudah disebutkan secara lisan kalian cari, nanti kumpulkan dengan notebook gitu ya, supaya bisa ibu nilai ya. Ya. Tadi sudah kita sebutkan satu persatu, nanti tunggu salinannya untuk yang hak sebagai warga negara, gitu ya. Sekarang kita perhatikan di depan, gitu ya. Salah satu tadi di paragraf ketiga ada tujuan pembangunan nasional adalah tentang hak memperoleh pendidikan. Ya, sekarang tolong anak-anak perhatikan, yang fokus di depan, layar di depan, gitu ya. Ini ada berbagai gambar, gitu ya. Hak kita sebagai warga negara, gitu ya. Ada berapa gambar di depan? Ada 9 gambar. Yang pertama bisa menyebutkan gambar apa yang hak apa yang kita peroleh? Satrio? Hak mempertahankan hidup. Kemudian kalau kita buat ke samping, yang kedua apa? Hak untuk hidup tentram. Kemudian yang ketiga, hak atas lingkungan. Nah, kalau hak atas lingkungan hidup kira-kira seperti apa? Membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Gitu ya kan? Hak atas lingkungan hidup. Berarti kita berhak terhadap lingkungan hidup di sekitar kita. Kalau lingkungan kotor, nyaman tidak? Tidak. Berarti lingkungan harus bersih. Kemudian gambar selanjutnya, hak apa yang kita peroleh? Hak memilih dan memulai Hak memilih dan mempunyai keyakinan politik. Nah, di situ ada berbagai macam gambar partai, ada Gerindra, ada PDI, ada Golkar, ada PKS. Kira-kira kalau seumuran kalian anak SD sudah mempunyai hak politik belum? Belum. Nanti umur berapa? 18 tahun. 18 sampai 17. 17 tahun. Itu ya, sudah mulai menentukan hak politiknya. Itu yang gambar selanjutnya apa? Hak mengeluarkan pendapat. Sudah pernah kita bahas, yaitu pada pasal berapa? Pasal 28. Warga negara bebas mengeluarkan pendapatnya, gitu ya. Kemudian hak apa lagi? Hak berkumpul dan berserikat. Nah, contohnya seperti apa kalau hak berkumpul dan berserikat? Seperti kita ini. Contohnya apa hak berkumpul dan berserikat? Contohnya apa? bekerja kelompok. Kerja kelompok bisa. Apalagi?
Apa? Berkumpul keluarga. Kumpul keluarga. Bisa. Apa lagi? Ayo apa lagi? Gitu ya. Hak berkumpul dan berserikat. Oke. Gitu ya. Oke kata. Kita banyak. Apa berarti bisa menentukan? Apa? Tadi kumpul keluarga, ngobrol dengan teman-teman itu juga merupakan hak untuk berkumpul dan berserikat. Kemudian hak apa lagi? Hak memilih pekerjaan. Hak memilih pekerja. Contohnya, Memilih untuk bekerja ke kantoran. memilih bekerja untuk perkantoran. Boleh. Memilih untuk menjadi poluan. Boleh. Bebas, makanya itu sudah dibebaskan. Artinya hak sebagai warga hak sebagai warga negara kalian diberikan kebebasan. Ingin jadi apa? Gitu ya. Itu di hak memilih pekerjaan. Ada yang ingin jadi petani, polisi, ingin jadi kantoran. Ada lagi. Ada yang ingin jadi petani. Melonial. Petani milenial. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Hak atas pekerjaan Yang yang layak. Kemudian hak atas jaminan sosial. Ya, ada yang bertanyakan mengenai hak sebagai warga negara melalui gambar-gambar ini? Bisa dipahami? Bisa apa paham? Bisa paham. Gitu ya. Terkait dengan hak sebagai warga negara tadi, gitu ya. Sekarang kita perhatikan video pembelajaran di depan. Halo Ibu Kece, kembali lagi bersama Kak Eva. Kali ini kita akan membahas soal tentang hak sebagai warga negara. Yang pertama yaitu menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan kewajiban warga negara. Hal ini sesuai dengan pasal UUD Negara Republik Indonesia Nomor 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kegiatan kedua yaitu saling menghormati antar sesama warga negara. Kegiatan ini merupakan kewajiban warga negara juga. Sebagai warga negara, kita wajib menghormati antar sesama untuk menjaga keamanan negara. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kegiatan ketiga yaitu diperlakukan secara adil tanpa dikucilkan. Kegiatan ini merupakan hak warga negara. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kita lanjut ke kegiatan keempat yaitu mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Kegiatan ini merupakan hak warga negara juga. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi jawaban yang tepat yaitu A, nomor 3 dan 4 diperlakukan secara adil tanpa dikucilkan dan mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Nah, gimana Mbak Kece? Mudah kan? Sekarang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya, Kakak. Ya, jadi tadi ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak kita sebagai warga negara. Ada pasal berapa saja tadi? Kalau yang video ada pasal 27. Kalau kalian ingat 27 bahas tentang apa? 28 tadi tentang kebebasan untuk berbicara. Kemudian untuk memeluk agama tadi pasal berapa? Pasal 30. Tepuk tangan karena menyimak. Ya, hak kita sebagai warga negara itu sudah terjamin dalam undang-undang. Jadi tidak perlu takut lagi. Tidak perlu takut lagi menjalankan ibadah, tidak perlu takut lagi untuk berorganisasi, berkumpul dan berserikat, karena ada undang-undang yang menjamin keamanan dan keabsahan kita mengikuti
hak kita sebagai warga negara, ya. Nah, saatnya berdiskusi, gitu ya. Ya, kita siapkan lembaran diskusi kita, ya. Ada kelompok ininya, setiap kelompoknya, kemudian lembar kalian ini akan ibu bagikan berbagai gambar. Di sini adalah gambar-gambar kegiatan kita sehari-hari, mencerminkan kegiatan kita dalam masyarakat. Nanti tolong ya kalian pilah-pilah mana yang sesuai dengan hak kita sebagai warga negara. Gitu ya, apakah nanti ini hak menentukan pendapat, ini hak mendapatkan perlindungan hukum, ini menjalankan ibadah, gitu ya. Jadi ibu bagikan, silakan kalian lihat gambarnya, kalian teliti, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Ada 7 gambar, ada 8 gambar. Nah, silakan diskusikan. Mana? Dari sepintas gambar-gambar yang kita lihat di fokus tadi sudah bisa memilahnya. Ya, di belakangnya sudah ibu tempel double tip, nanti ini kan kita pasang di media yang sudah dipersiapkan. Ya, di sini sudah dipersiapkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama hak untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya alam, hak untuk mendapatkan pekerjaan hidup yang layak, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran kalian, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang ada dalam hukum, dan hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Menurut kalian dari gambar-gambar tersebut manakah yang masuk ke hak-hak yang ada yang sudah ibu sediakan ini? Paham maksudnya? Paham. Ada yang belum paham? Paham maksudnya? Iya, kalau belum paham ada yang menanyakan. Kita ambil yang besar. Gak apa-apa, ini berarti ada 2 gambar. Ya. Ada yang 2, ada yang berapa? Ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti dibuat seperti ini. Ya. Nah, kira-kira dari gambar-gambar tersebut apa yang ininya sesuai dengan. Nah. Kira-kira apa? Ada masing-masing nanti kalian tempelkan begini ya. Sudah satu anak, karena itu gambarnya banyak, satu anak memiliki satu kesempatan untuk menempelkan gambar. Ya, jadi tidak ada yang tidak bekerja dalam diskusi kelompok. Ya, sudah dapat semua gambar-gambarnya, gitu ya. Nanti pada saat menempelkan ke depan, gitu ya, kalian buka double tip yang ada di belakangnya, kalian tempelkan, gitu ya. Paham semuanya? Paham? Gitu ya. Misal ini ambil contoh dari kelompok A, ada gambar seorang polisi yang mau mengambil anak menyeberang jalan. Kira-kira gambar ini masuk ke hak apa? Hak untuk mendapat salah. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang ada dalam hukum. Nah, menurut kalian ya, kita buka double tipnya, kita lihat mana di sini yang hak untuk mendapatkan perlakuan yang ada di dalam hukum. Ada nomor 5, kita tempelkan. Sudah? Ayo kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? A, B, C.
Nanti perdagangan pekerjaan Apa? Ayo, lagi, Dani. Ayo. Nah, apa yang dipegang? Mendapatkan fasilitas kesehatan umum. Lanjut. Berapa? Untuk mendapatkan pendidikan. Ayo lomba. Rapli. Ya, lanjut. Anggun. Kita udah berapa gambar, berarti masih ada sisa ya. Ada mungkin satu anak yang memiliki 2 kesempatan menempelkan gambar. Nah, coba Husna. Ada lagi gambarnya yang belum tertempel? Coba. Siapa yang membantu dari kelompok J? Husna, silakan coba Husna. Bantu temannya dari kelompok kalian. Ayo tempelkan. Masuk ke hak sebagai apa? Sudah semua? Sudah. Kita cek dari pekerjaan kelompok C. Gitu ya. Mau kita langsung cek apa kita tempelkan masing-masing dari kelompok B dan kelompok A? Langsung cek. Nah, kita lihat yang pertama. Ada ilustrasi gambar anak yang sedang di taman. Masuk ke hak mana? Memanfaatkan sumber daya alam. Benar. Kemudian apa? Pekerjaan hidup yang layak. Gambarnya, ya. Kemudian beribadah, kemudian memperoleh pendidikan, kemudian mendapatkan perlakuan yang ada dalam hukum dan mendapatkan layanan kesehatan, gitu ya. Ibu belum mengatakan sudah 100 atau belum, kita tunggu untuk yang kelompok A dan kelompok B, gitu ya. Sekarang coba kelompok A. Siapa yang mau terlebih dahulu? Adita boleh, Satrio boleh. Ayo, langsung dibuka jadi biar tidak lama. Ya. Terus lanjut. Lanjut. Masih ada lagi gambar tersisa? Boleh gambar yang tersisa tempel juga. Hak apa? Ya, sudah selesai yang kelompok A? Sudah semua kelompok A? Ya, gitu ya. Tadi kelompok C dan kelompok A sudah. Gitu ya, nanti di akhir kita bahas bareng-bareng.
Kemudian sekarang kelompok C. Kelompok B. Coba siapa yang mau dari Nando? Pak Nando. Masih muat papanya. Lanjut. Siapa? Afri. Lanjut. Laura. Alvin dulu. Lanjut, Laura. Lanjut, Zahira. Sisa gambar silakan disiapkan juga masuk ke hak kita sebagai apa saja. Lanjut, kalau ada sisa gambar silakan dipasang. Sudah semua tiap kelompok mendapatkan gambar-gambarnya? Sudah. Ini tadi kelompok C ya. Ini kelompok A, ini kelompok B, gitu ya. Sekarang kita perhatikan, gitu ya. Gambar ilustrasi anak yang sedang di depan sekolah. Ada yang merawat tanaman. Ini adalah hak memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian ada bapak-bapak sedang berdagang. Artinya apa? Hak untuk mendapatkan pekerjaan hidup yang layak. Ini tadi C, B, A benar semua. Ini kelompok C, A dan B juga benar semua, gitu ya. Kemudian hak untuk memeluk agama benar semua, gitu ya. Hak untuk mendapatkan pendidikan, ya benar semua. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Ilustrasinya ada seorang polisi yang sedang membantu menyeberangkan anak untuk di jalan raya. Benar semua dari A, B, C tiap kelompoknya. Kemudian yang terakhir mendapatkan layanan kesehatan. Benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari gambar-gambar yang sudah kita olah, kita kerjakan bersama tadi, sudah paham dengan hak-hak kita? Sudah paham dengan hak-hak kalian sebagai pelajar? Paham belum? Kira-kira kalau di kelas guru sudah mengajar, artinya hak apa yang kalian peroleh? Mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, ada yang mau tanyakan mengenai apa yang sudah kita kerjakan ini? Ya. Di akhir Infokus ada kelompok terbaik adalah A, B, C. Mau kelompok mana yang terbaik? A, B, C yang baik. A, B, C. Ya. Menurut Ibu hari ini dari kelompok A, kelompok B, kelompok C baik semua. Ya. Kelompok A tadi aktif, kelompok B aktif, kelompok C juga aktif walaupun ada yang berbicara di belakang. Ya. Nah, belajar apa saja kita hari ini? Hak dan warga negara Indonesia. Hak sebagai warga negara Indonesia. Tadi bahasa Indonesia belajar apa? Tentang gagasan utama. Tentang gagasan utama pada paragraf. Terus apa lagi? Apa saja yang kita pelajari tadi? Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Bisa. Apa lagi? Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tadi yang di video yang disimak ada pasal apa saja? Ada 27 mengenai kebebasan untuk memeluk agama. Ya. Ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami materi kita hari ini? Bisa. Pintar semua. Ya.
Jika sudah paham semua dengan materinya, Ibu tunggu yang tadi ya, hasil diskusi gagasan utama, ya. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik bagi rekan sejawat di SD Negeri 27 Kota Pagaralam. Dalam video kali ini, saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Mariana SPD, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Endang Sarwaini SPD. Jadi dalam video kali ini, kami akan membicarakan atau menampilkan pasca observasi kami dalam proses praktik coaching supervisi akademik modul 2.3 calon guru penggerak PGP Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Endang. Selamat pagi Ibu Endang. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Bagaimana setelah di supervisi kemarin perasaannya? Alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Saya kemudian sudah baik. Kemudian alhamdulillah anak atau peserta didik juga aktif. Kemudian pada saat diberikan pembuat kegiatan juga mereka berpartisipasi, ada yang mengemukakan pertanyaan, kemudian juga turut serta dalam diskusi. Menurut saya itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, supervisi kita kemarin, praktik coaching supervisi akademik kita berjalan dengan lancar ya. Tapi seiring dengan perjalanannya kita supervisi kemarin, mungkin ada hambatan atau kekurangan yang dirasa oleh Ibu sebagai wali kelas 6. Supervisi kita kemarin ada nggak kira-kira? Kalau hambatan dalam proses belajar mengajar pasti ada, ya. Tidak mungkin tidak ada, karena terkadang siswa mungkin ada yang terkesan monoton, mungkin ada yang merasa bosan, ada juga yang terlalu asik dengan lembar kegiatan, ada yang belum mengetahui apa yang akan kita lakukan sudah asik dengan lembar kegiatan, mungkin mereka ada yang sudah memahami, ada yang belum paham. Jadi mungkin itu bagi saya itu seperti hambatan, tapi bisa kita mengatasi. Baik, Ibu sudah menceritakan kepada kami hambatan-hambatan ataupun ada kerikil-kerikil kecil yang dihadapi pada saat kita supervisi akademik kemarin. Dan dari hasil supervisi saya di lembar observasi, memang benar adanya pada saat proses pembelajaran berlangsung, memang ada segelintir siswa yang ada yang monoton dan ada yang banyak terlalu antusias. Jadi pada saat Ibu menerangkan LKPD, mereka sedang asik melihat lembar kerjanya dan tidak mendengarkan penjelasan dari Ibu Endang. Tapi dengan kata Ibu Endang tadi benar adanya kalau hal tersebut tidak mengurangi esensial dari pembelajaran kita kemarin. Ibu Endang, kalau boleh benar ditanya, dalam pembelajaran kita kemarin apakah Ibu Endang sudah puas? Sudah, maksudnya semua pembelajaran atau tujuan pembelajaran sudah tercapai semua atau bagaimana, Bu? Menurut saya kalau misalnya dalam pembelajaran tidak ada rasa puas ya, karena setelah ukur itu memang ke hasil siswa memahami atau belum gitu ya, tapi untuk kedepannya lebih menginginkan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi untuk proses pembelajaran, kemudian menggunakan metode yang lebih baik lagi untuk proses pembelajaran. Untuk yang kesempatan ini kemarin saya sudah merasa puas karena siswa alhamdulillah aktif, kemudian juga sudah menggunakan metode, kemudian juga kita sudah menggunakan Infokus bagi IT kita manfaatkan gitu ya. Itu juga siswa lebih mudah memahami, kemudian lain dari biasanya yang hanya gambar kemudian buku. Dengan adanya IT, memanfaatkan IT, siswa lebih fokus, lebih menarik, ada gambar-gambar, itu ada kepuasan tersendiri. Tapi bagi saya itu belum puas, harus ada cara-cara lain yang kita kembangkan dan kita gunakan. Ya, bagus sekali Bu Endangnya. Ternyata memang benar kalau pembelajaran kita yang kita laksanakan kemarin memang sudah baik, terus tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Tujuan pembelajaran kita kemarin,
Alhamdulillah untuk apa yang kita inginkan, siswa dapat memahami dari tujuan pembelajaran yang disampaikan. Alhamdulillah jadi mereka itu jadi pembelajaran tidak berjalan. Baik, dari kegiatan kita kemarin ada sisi positifnya menurut Ibu proses pembelajaran kita kemarin? Sisi positif apa yang Ibu ambil? Sisi positifnya, siswa belajar secara konkret, secara nyata dari IT yang kita manfaatkan dari PPT itu yang kita jelaskan kepada siswa. Kemudian juga ada gambar-gambar, berarti kan siswa bisa bicara nyata bagaimana aktivitas masyarakat yang terdapat dalam gambar itu menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negara. Karena kemarin juga temanya tentang hak warga negara. Ya, bagus. Nah, sekaligus saya sangat mengapresiasi usaha Ibu dalam melaksanakan pembelajaran kemarin sudah sangat baik, dan juga dalam lembar rencana pengembangan diri yang sudah saya buat, bahwa memang benar tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu, dan baik itu dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup sudah sangat baik dan sudah tercapai. Nah, di sini izinkan saya untuk bertanya kepada Ibu, perasaan apa yang Ibu rasakan setelah curhat kepada saya tentang pembelajaran supervisi kita hari ini? Perasaan ya, terima kasih sama Ibu sudah mensupervisi. Bagi saya itu suatu masukan yang luar biasa, karena kita di kelas apa kita di sekolah itu bukan hanya, walaupun kita memegang kelas, bagi saya itu bukan hanya tanggung jawab, tapi kita bersama karena kita tim ya. Bagi saya itu perasaan yang lega luar biasa, karena dapat masukan, dapat kritikan dan masukan tersebut membangun dan membuat saya menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian bisa memberikan jalan keluar solusi. Nah, yang selama ini mungkin itu satu pembelajaran monoton, dengan adanya bantuan Bu Nerli sedikit banyak membantu, menginspirasi lah bagi saya gitu, yang sudah berumur agak lanjut udah IT susah, tetapi dengan keberadaan Bu Nerli sedikit membantu dan memberikan solusi gitu. Baik, itu tadi merupakan pembicaraan atau percakapan saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Endang Sarweni, SPD, merupakan guru hebat, salah satu guru hebat di SD Negeri 27 Kota Pagaralan, Desa Talang Darat. Jadi kami tadi membicarakan tentang refleksi ataupun pasca observasi dari praktik coaching supervisi akademik yang kami laksanakan. Sekarang kita akan meminta waktunya kepada Ibu kami, dengan hormat Ibu Mariana SPD, pengajar praktik kami, untuk memberikan satu dua katanya, Bu, nasihat kepada kami tentang praktik supervisi kita yang sudah kami laksanakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Dari pengamatan kami tadi pada waktu Ibu Nerli mengadakan coaching pada Ibu Endang, di situ kami melihat sudah nampak bagaimana Ibu Nerli membuat pertanyaan-pertanyaan itu bobot, sehingga dapat membuat Ibu Endang menyelesaikan sendiri masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Endang pada waktu mengajar. Salah satunya tadi dalam penggunaan media. Selama ini media yang digunakan itu masih tradisional, masih sangat konvensional. Nah, pada waktu setelah ditanyakan oleh Ibu Nerli tadi, Ibu Endang sudah merasa pemecahan dari masalah-masalah pada waktu mengajar di kelas itu harus menggunakan IT, harus menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, menggunakan gambar-gambar hidup atau video-video. Nah, di situ artinya Ibu Endang sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan tuntunan dari Ibu Nerli, dan saya rasa itu sudah sangat baik sekali kegiatan coachingnya. Dan insya Allah karena coaching ini harus banyak latihan ya, karena tidak bisa dalam waktu sebulan kita sudah langsung bisa jadi coach yang baik. Nah, itu sudah sangat baik sekali perkembangannya, dan saya harap nanti ke depan Bapak Ibu di SD 27 ini bisa melaksanakannya bukan hanya dengan Ibu Endang saja, tapi bisa dengan guru-guru yang lain, sehingga kita bisa berbagi ilmu dan insya Allah akan menjadi amal ibadah kita nanti. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga tetap semangat ibu-ibu guru yang hebat, walaupun kita bertugas di daerah yang jauh dari pusat kota.
tetap menunjukkan kredibilitas kita sebagai guru yang profesional. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu pengajar praktik kami, Ibu Mariana SPD telah memberikan nasihatnya, semangatnya, motivasi untuk kami. Walaupun SD kita jauh ya Ibu Endang ya, kita membutuhkan waktu 30 menit dari pusat kota. Jadi Itu juga melewati jurang. ya, kami selaku CGP sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu pengajar praktik karena memang beliau suka sekali untuk memberikan motivasi dan juga nasihat kepada saya sehingga saya nantinya bisa menjadi calon guru penggerak yang bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.